Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, kita bertemu lagi di sesi kali ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perpangkatan. Nah, sahabat matematik sekalian, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama-sama tentang beberapa hal terkait materi kita di perpangkatan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, sahabat matematik, kita akan sedikit mereview, mengingat kembali, dan tentunya sebelum kita mulai, mari kita niatkan kegiatan kita untuk belajar. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dan dimudahkan dalam memahaminya. Baik sahabat matematik, di kesempatan sebelumnya kita telah belajar tentang notasi eksponensial. Di notasi eksponensial kita belajar mengingat tentang apa itu yang disebut basis, apa itu yang disebut dengan eksponen dan hasil perpangkatannya. Nah, sahabat matematik tentu masih ingat kalau basis itu adalah bilangan yang berulang-ulang. Itu karena ada contoh kasus di materi pangkat sebenarnya kemarin, ternyata yang berulang bilangan positifnya, ada negatifnya yang tidak berulang, ada yang bilangan negatifnya berulang juga. Jadi perhatian kita, sahabat matematik, di sesi kali ini kita akan belajar tentang sifat operasi dari sebuah bentuk perpangkatan. Nah, sahabat matematik sekalian, sebagaimana kita tahu ya, kalau dalam bilangan bulat kan ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka ternyata operasi itu juga akan berguna atau digunakan di dalam perpangkatan. Nah, misalnya ada kasus contoh seperti ini. Hasil dari 5 pangkat 2 dikurangi 5 ditambah 5 pangkat 3 adalah. Nah, sahabat matematik, kita akan mencoba menyelesaikannya. Di sesi yang kali ini kita akan belajar tentang itu. Nah, sahabat matematik, untuk menyelesaikan pertanyaan tentang penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk pangkat, tentunya kita bisa menghitungnya secara langsung ya. Nah, di sini coba kita akan selesaikan contoh yang satu. Nah, di nomor 1 kita punya 5 pangkat 2 dikurangi 5 ditambah 5 pangkat 3. Karena ini operasinya setara, maka kita tidak perlu mendahulukan yang mana dulu, tapi kita bisa menyelesaikannya sesuai urutan pengerjaannya. Jadi sahabat matematik bisa menghitungnya langsung. 5 pangkat 2 itu hasilnya 25 dikurangi 5 ditambah 125 begitu. Nah, hasilnya berarti 20 ditambah 125 sehingga hasilnya 145. Nah, seperti itu sahabat matematik. Sebenarnya kalau mau mengerjakan dengan model yang lain boleh, kita memanfaatkan sifat dari bentuk distributif ya, asosiatif distributif begitu. Tapi ini tentunya tidak menjadikannya lebih mudah begitu. Nah, misalnya di sini kita punya 5 pangkat 2 dikurangi 5 ditambah 5 pangkat 3 yang ketiga-tiganya adalah bentuknya basis 5. Nah, di sini kita bisa mengambil faktor dari ketiga bentuk, tiga suku basis 5 ini. Misalnya ini cara lain ya, kita misalnya mau pakai cara yang lain. Nah, di sini 5 pangkat 2 dikurangi 5 ditambah 5 pangkat 3. Nah, faktornya tentunya yang sama kan 5. Nah, di sini jadi 5 dikurangi 1 ditambah 5 pangkat 2. Nah, 5, sini ada 4 ditambah 25 ya. Tambah 25. Berarti 5 kali 29, 145. Nah, sama. Nah, modelnya sama. Tapi sahabat matematik harus menentukan dulu ini, faktor persekutuannya berapa. Tentu ini tidak semua bisa memahami faktornya berapa, atau ketepaan pas ini sama semua kan lebih mudah. Tapi kalau ada yang berbeda-berbeda, seperti contoh yang nomor 2, coba kita akan selesaikan. Kalau menggunakan cara yang pertama, nomor 2 itu sama, berarti min 3 pangkat 2 ditambah
dalam kurung min 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Ini yang jadi perhatian kemarin, ketika min 3 pangkat 2 itu berarti yang berulang hanya 3-nya saja, berarti min 9 hasilnya. Sedangkan yang ini min 2 kali min 2 kali min 2 yang tentunya ternyata hasilnya juga min 8, karena basisnya negatif, pangkatnya positif, hasilnya jadi negatif, ditambah 27. Nah, sahabat matematik bisa menghitungnya menjadi ini kan, nah, di sifat operasi bilangan bulat yang lalu. Gitu. Nah, hasilnya adalah 10. Nah, di sini tidak ada sifat khusus yang bisa ambil untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk perpangkatan. Nah, sahabat matematik di sini kan kita akan kesulitan mencari faktor persekutuan dari ketiga suku ini ya. Nah, suku itu apa nanti kita akan bahas di sesi aljabar kalau nggak salah, itu ada penjelasan lebih detail. Tapi pastinya suku itu bagian dari ini kalimat matematik ini. Ada 3 itu yang sama ternyata cuma 2, tentunya nanti berbeda. Nah, itu kelemahannya kalau menggunakan cara yang seperti ini, sahabat matematik. Nah, itu untuk kasus penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita tidak menemukan sifat-sifat khusus yang bisa kita pelajari. Tapi bagaimana kalau kita nanti ketemu di materi yang perkalian? Nah, sahabat matematik, untuk perkalian di bentuk perpangkatan, contohnya kita punya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 begitu ya. Nah, sebelum kita menghitung hasilnya berapa, untuk tips saja sahabat matematik, untuk perkalian atau bentuk perpangkatan ya, basis yang perlu teman-teman kuasai adalah basis 2 dan 3. Kan di situ biasanya bentuk dasar dari perpangkatan yang sering dimanfaatkan di jenjang SMP. Nah, sahabat matematik harus menguasai kalau 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 7 itu 128, terus kemudian 2 pangkat 8 itu 256. Nah, minimal sampai 8 begitu ya untuk basis 2. Kalau basis 3, teman-teman bisa juga menggunakannya 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2 ada 9, 3 pangkat 3 ada 27, 3 pangkat 4 sama dengan 81, 3 pangkat 5, 243. Nah, minimal sampai sini sahabat matematik. Nanti kita akan menggunakan ini di beberapa contoh soal ke depan atau di sekolah. Biasanya basis dasar ini sangat bermanfaat, sehingga tips saya, saran saya, kuasai dulu perpangkatan dari basis 2 dan 3. Nggak usah semuanya, sampai aja 2 pangkat 8 berapa, 3 pangkat 5. Itu yang lebih familiar. Tapi nanti kalau mau menghitung manual lagi juga nggak apa-apa. Oke, kita selesaikan contoh kasus yang pertama. Sahabat matematik, di sini kalau menggunakan cara di bentuk penjumlahan pengurangan tadi, tentu kita bisa menghitungnya menjadi 4 dikali 8. Hasilnya kan 32, sahabat matematik. Nah, sahabat matematik, di sini 32, kalau di basis 2, ternyata 32 itu sama artinya dengan 2 pangkat 5, karena 32 itu sama dengan bentuk pangkat atau hasil dari bentuk pangkat 2 pangkat 5. Nah, sahabat matematik, di sini kita temukan ternyata ada korelasi atau hubungan bentuk pangkat yang dioperasikan dengan hasilnya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 ternyata hasilnya itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, apakah ini kebetulan? Kebetulan ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 terus hasilnya 2 pangkat 5. Kita bisa coba lagi. Nah, kita cek dulu ya. Bentar, ini saya tuliskan di sini biar lebih jelas. 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 2 pangkat 5. Sekarang kita punya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Kalau kita hitung hasilnya 3 pangkat 2 9 dikali 3 pangkat 3 itu 27, sehingga kita punya hasilnya 6 ya. 3, mohon maaf, 3 kemudian 24. Nah,
243 itu ternyata bentuk hasil dari bentuk perpangkatan 3 pangkat 5. Di sini juga bisa ditulis begini. Nah, di sini juga ada korelasinya ternyata teman-teman. Nah, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, di sini 2, di sini 3, hasilnya ternyata pangkatnya 5. Nah, sahabat matematik, tentunya nanti kita akan belajar di sini dari dua kasus ini, sahabat matematik, kita ternyata dapatkan sebuah bentuk sifat di dalam perpangkatan untuk kasus perkalian. Jika basisnya sama, ini hanya berlaku untuk basisnya yang sama ya, sahabat matematik. Ini kan contohnya juga dua-duanya sama. Jadi kalau ada basis yang sama itu, misalnya kita punya basis A, pangkatnya M, kemudian dikali dengan basis A pangkatnya N, itu ternyata hasilnya bisa dihitung dengan basis A pangkatnya di jumlah M ditambah N. Nah, ini contohnya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 hasilnya 2 pangkat 5. Termasuk 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 hasilnya juga sama 3 pangkat 5. Nah, ini ternyata ada satu sifat dalam bentuk perpangkatan di operasi perkalian. Nah, satu pelajaran untuk kita. Nah, yang kedua, sahabat matematik, bagaimana kalau kita punya 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Kita hitung contohnya. 2 pangkat 3 pangkat lagi 2. Kalau kita hitung hasilnya 2 pangkat 3 itu kan 8 ya, sahabat matematik. Ini berarti 8 pangkatnya 2. 8 pangkat 2 itu hasilnya 64. 64 itu, sahabat matematik, adalah hasil dari bentuk perpangkatan 2 pangkat 6. Nah, ternyata 2 pangkat 3 yang dipangkatkan lagi 2 hasilnya, nah, di sini mengalami perkalian. Nah, ini sifat yang kedua, sahabat matematik. Jika sebuah basis berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, pangkatnya ternyata menjadi bentuk perkalian. Berarti A pangkat M dipangkatkan N, itu bisa dihitung dengan AM kali N. Nah, itu sifat yang kedua, sahabat matematik, yang kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, ingat-ingat ya. Oke, itu kalau bentuknya perkalian. Bagaimana dengan bentuknya pembagian? Nah, kita hitung hasilnya 2 pangkat 4. Tadi berapa 2 pangkat 4? Oke, 2 pangkat 4 itu setara dengan 16, atau hasilnya 16. Berarti kan di sini 16 dibagi 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 4. 4 itu bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 2. Nah, di sini juga ada korelasinya, teman-teman. Berarti 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Saya tulis dalam bentuk pecahan dengan bentuk perbandingan per begini, hasilnya ternyata 2 pangkat 2. Nah, pangkatnya ini, nah, coba kita cek satu lagi, barangkali ada. Oke, 3 pangkat 3 itu sama dengan 81, matematik. Ini dibagi 3 pangkat 3 itu 27, ternyata hasilnya kan 3 ya. 3 ini artinya pangkatnya kan 1, 3 pangkat 1, 3. Nah, di sini kita peroleh juga sebuah korelasi. Nah, apa, sahabat matematik? Coba hubungannya apa dari dua kasus ini? Betul, ternyata untuk bentuk pembagian, misalnya kita punya M A pangkat M dibagi A pangkat N, di sini terjadi bentuk pengurangan dalam eksponennya. Jadi basisnya harus sama syaratnya, kemudian pangkatnya kalau pembagian hasilnya dikurangkan. Nah, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Nah, ini sifat yang ketiga, sahabat matematik. Oke, kita cek lagi. Bagaimana kalau modelnya begini, sahabat matematik? Untuk kasus ketiga ini, sahabat matematik, kita punya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dibagi 6. Nah, kalau menggunakan sifat yang kedua tadi, kan pangkatnya dikali ya, sahabat matematik. 3 ini bisa kita tulis dalam bentuk begini toh. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1, pangkatnya 2. Nah, ini didistribusi. Oke, sifat distributif berarti 2 pangkat 3 kali 2 dikali 3 pangkat 1 kali 2 dibagi 6. Karena ini bentuknya
perkalian, sahabat matematik, basisnya beda, maka tidak berlaku penjumlahan. Bukan, kalau kita selesaikan dulu ya pangkatnya, 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2. Saya izin ditulis dalam bentuk ke bawah begini. Nah, misalnya saya ganti begitu. Nah, sahabat matematik tidak bisa memanfaatkan sifat yang pertama. 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2 itu tidak boleh dihitung jadi 6 pangkat 8. Karena di sini basisnya berbeda, maka tidak berlaku itu. Nah, karena yang bawahnya dibagi 6, sahabat matematik, ini nggak boleh coret-coret-coret loh ya. Dulu ada kadang yang dicoret-coret. Ini 2 coret sama 6 dapat 3 coret lagi, nggak boleh. Karena dia punya eksponen atau pangkat, nilainya lebih besar. Nah, kalau sahabat matematik mau menghitung manual, boleh kita hitung manual misalnya. Ini bisa diselesaikan misalnya jadi 2 pangkat 6 itu kan 64 dikali 9 dibagi 6. Nah, saran saya sahabat matematik, karena sudah jenjang SMP, maka ini tidak perlu dihitung dulu. Sahabat matematik boleh mencoretnya gini aja. Nah, dibagi 3 dapatnya 2 kan. Nah, ini dicoret. Nah, hasilnya 32. Kita bisa menyederhanakannya, mengecilkannya dengan mencoret-coret dengan faktor yang sama. Kita bagi dengan 3 dapat 2, bagi dengan 3 dapatnya 3, terus 64 dibagi 2 dapat 34, yang ini bagi 2 sisa 1 kan, berarti hasilnya 96. Nah, ini cara pertama sahabat matematik. Kalau cara yang kedua sahabat matematik mau memanfaatkan dengan sifat tadi, maka sahabat matematik bisa merubah angka 6 itu menjadi perkalian 2 dikali 3 loh. Nah, di sini sahabat matematik bisa memanfaatkan sifat yang ketiga tadi. Kalau basisnya sama, kemudian dibagi, maka di sini bisa dirubah menjadi pengurangan. 6 dikurangi 1 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 1. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1. 2 pangkat 5 itu 32 dikali 3 hasilnya sama dengan 96. Nah, hasilnya sama sahabat matematik. Nah, ini sahabat matematik yang bentuk penjabaran 6 dirubah jadi 2 kali 3 ini menyesuaikan dengan kondisi ya sahabat matematik. Sahabat matematik suka dengan menghitung langsung boleh, pakai dijabarkan memanfaatkan sifat pembagian dari bentuk perpangkatan juga boleh. Salah sahabat matematik. Nah, ini 3 yang sudah kita pelajari sahabat matematik untuk sifat perpangkatan ya. Sifat operasi perkalian dan pembagian dalam bentuk perpangkatan. Oke, ternyata sahabat matematik, nah ini tadi kita sudah punya kan ya, sifat yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N berubah menjadi pangkatnya menjadi penjumlahan. Kemudian A pangkat M dipangkatkan N, pangkatnya menjadi bentuk perkalian. Nah, yang pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N dengan syarat basisnya sama, pangkatnya dikurangkan. Nah, ini distributif untuk bentuk perkalian yang basisnya berbeda. Nah, bisa didistribusikan pangkatnya gitu. Oke. Nah, ini ada contoh kasus. Kita cek. Nah, ini ada 3 contoh kasus sahabat matematik yang bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan sifat operasi perkalian dan pembagian. Yuk, kita selesaikan. Basisnya yang sama kita kumpulkan, karena ini perkalian maka berlaku sifat yang pertama. Berarti E pangkat 4 ditambah 3 F pangkat min 7 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah E pangkat 7 dikali F pangkat min 5. Selesai bentuk sederhana dari kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua sahabat matematik. Karena ini mengalami bentuk pembagian ya, maka berlaku sifat yang ketiga, pangkatnya dikurangkan. Berarti D pangkat 4 dikurang 3, kemudian A pangkat min 4 dikurang 5, kemudian F enggak ada, maka dia tetap di bawah aja ya, kita tulis tetap di bawah min 1, I-nya pangkat 8 dikurang 7, maka hasilnya menjadi D pangkat 1, E pangkat min 9, F
I-nya, mohon maaf, I-nya pangkat 1 dibagi F pangkat min 1. Selesai. Nah, karena F ini sendiri kan nggak ada basis yang sama, maka dia tetap berada di bawah, nggak masalah. Apakah bisa dirubah? Bisa, nanti kita gunakan sifat di pertemuan berikutnya atau di pangkat yang tidak sebenarnya. Karena kalau kita masih bahas di pangkat sebenarnya, pangkatnya bentuk positif, kalau tidak ya tetap di bentuk yang sama. Nah, sekarang kita manfaatkan yang contoh kasus ketiga. Di sini ada dua bentuk kurung, yang satu tidak ada pangkat lagi, yang satu ada pangkatnya. Maka yang depan sahabat matematik kita tulis sama karena pangkatnya 1, belum kita mengalami perubahan gitu ya. Nah, yang kedua, yang di sini ada pangkat 2 di luar, maka kita selesaikan dengan sifat yang keempat. Ini yang D berarti H pangkat 6 dikali 2, K-nya pangkat 8 dikali 2, terus M-nya 3 dikali 2. Nah, kita hitung penyelesaiannya. H pangkat 4, K pangkat min 7, M. Kemudian yang ini jadi H pangkat 12, K pangkat 16, terus M pangkat 6. Nah, kalau sudah selesai dalam bentuk tunggal seperti ini, dalam kurung tidak ada pangkat lain lagi di luarnya, maka kita bisa manfaatkan seperti contoh kasus yang pertama dengan menggunakan sifat yang pertama. Maka sahabat matematik bisa menghitungnya menjadi hanya kita kelompokkan, basisnya ini H, satunya pangkat 4, mengalami perkalian, ini kalau nggak ada tandanya berarti perkalian, kemudian pangkatnya ditambah. Betul sekali. K-nya pangkat min 7 ditambah 16, terus M-nya pangkat 1, kalau nggak ada itu berarti M-nya pangkatnya 1 ya sahabat matematik, tidak ditulis, kemudian ditambah 6, jangan dianggap tidak ada terus 0, bukan. Kalau 0 nanti ada maksudnya sendiri di pangkat tak sebenarnya. Nah, kita hitung, hanya menjadi pangkatnya 16, K-nya menjadi pangkat 9, M-nya menjadi pangkat 7. Ini hasil akhir dari bentuk yang paling sederhana dari contoh kasus yang ketiga. Begitu. Itu insya Allah sahabat matematik yang bisa kita pelajari, kita diskusikan untuk sifat operasi perkalian dan pembagian. Jadi sifat ini nanti akan kita gunakan di bentuk tak sebenarnya maupun di sebenarnya juga dipakai. Jadi berlaku untuk semua bentuk perpangkatan gitu. Oke, insya Allah cukup. Semoga bermanfaat. Semoga mudah dipahami. Kita ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.